Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Fitri. Baik Bu, terima kasih. Silakan duduk Mbak Fitri. Iya Bu, terima kasih. Wah, sudah lama ya nggak ketemu Mbak Fitri. Sekarang Mbak Fitri makin cantik aja. Ah Ibu, bisa aja. Tadi Mbak Fitri dari mana terlebih dahulu sebelum kesini ya? Saya dari rumah Bu ke sini. Oke, sepertinya ada yang ingin Mbak Fitri ceritakan kepada saya. Apakah benar? Iya Bu, saya lagi ada problem. Oke, baik. Apakah Mbak Fitri sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum Bu, saya tuh baru pertama kali mengikuti kegiatan konseling ini. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu kegiatan konseling. Jadi, kegiatan konseling ini yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau klien untuk membantu klien dapat memecahkan permasalahannya seperti itu. Dan di kegiatan konseling ini ada asas kerahasiaan yang dimana permasalahan yang Mbak Fitri hadapi itu akan terjamin rahasianya dan hanya saya dan Mbak Fitri saja yang tahu. Jadi Mbak Fitri nanti gak usah khawatir kalau permasalahan Mbak Fitri diketahui oleh orang lain, karena di kegiatan konseling ini ada asas kerahasiaannya seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak Fitri? Iya Bu, bisa. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ya Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri bisa menceritakan apa yang sedang dialami Mbak Fitri, permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Fitri. Silakan. Jadi gini Bu, saya tuh kan lagi pengen kerja. Nah saya tuh cemas, kayak was-was gitu loh, takut nggak diterima. Padahal saya tuh udah cerita sama orang tua saya. Orang tua saya tuh mendukung adanya saya itu bekerja di situ. Cuma hati saya tuh kayak cemas gitu loh, takut ekspektasi saya tuh tidak tercapai gitu. Takutnya nanti tuh saya udah berharap masuk ke dalam perusahaan itu tapi tuh tidak masuk gitu loh. Oke, baik. Jadi permasalahan Mbak Fitri saat ini yaitu Mbak Fitri merasa cemas, gelisah, takut jika apa yang diharapkan Mbak Fitri tidak sesuai dengan harapan. Padahal orang tua Mbak Fitri sudah mengetahui dan sudah mensupport apa yang dilakukan Mbak Fitri, dan mereka juga meyakinkan Mbak Fitri bahwa nantinya Mbak Fitri bisa keterima di perusahaan tersebut, tapi Mbak Fitri masih merasa cemas. Betul begitu Mbak Fitri? Iya Bu, betul. Oke, baik. Dari permasalahan Mbak Fitri, saya memiliki teknik desensitisasi yang akan digunakan untuk permasalahan Mbak Fitri sekarang ini. Teknik apa itu Bu? Oke, teknik desensitisasi yaitu salah satu teknik konseling yang dimana dilakukan untuk mengurangi kecemasan klien, yang kita membuat klien itu merasa rileks dan membayangkan kembali tingkatan kecemasan mulai dari tingkatan kecemasan yang paling rendah sampai ke tingkatan kecemasan yang paling tinggi, seperti itu Mbak Fitri. Oh iya Bu, saya udah paham. Sekarang kamu cari posisi yang nyaman dan pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut, lakukan 3 kali. Jika sudah merasa rileks dan nyaman, anggukkan kepala. Oke, sekarang coba kamu bayangkan di tempat yang membuatmu nyaman dan tempat yang kamu suka. Jika sudah, anggukkan kepala. Oke, tempat apa yang membuatmu nyaman? Di kamar. Oke, bagaimana suasana kamar tersebut dan dengan siapa kamu di sana? Sangat sepi dan sunyi. Saya di sini sendiri. Baik, apakah perasaan kamu sekarang sudah rileks dan tenang? Agak sedikit rileks. Oke, sekarang coba kamu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan dari mulut, lakukan 3 kali, dan perlahan-lahan buka mata kamu.
gimana perasaanmu? Sedikit rileks. Selanjutnya kita masuk ke teknik desensitisasi, yaitu kamu menuliskan hierarki kecemasan kamu ya. Silakan. Baik, terima kasih. Karena kamu sudah menuliskan hierarki kecemasan kamu, selanjutnya kamu coba lemaskan tubuhmu, rilekskan dan pejamkan mata. Lakukan tarik nafas dalam-dalam, hembuskan dari mulut, lakukan 3 kali. Apakah kamu merasa lebih nyaman? Jika iya, anggukkan kepala. Baik, sekarang kamu bayangkan dari kamu bangun tidur di pagi hari, di hari kamu akan interview, apa yang kamu lakukan dan bagaimana perasaanmu? Saya bangun tidur, saya terus mandi, saya mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya interviewnya itu berjalan dengan lancar. Tapi perasaan saya tuh masih cemas. Oke. Kemudian kamu bayangkan kamu berada di tempat interview, apa yang kamu lakukan di tempat itu dan bagaimana perasaanmu? Saya duduk, saya menunggu saat saya dipanggil interview, tapi saya rasanya cemas sekali, was-was. Baik, sekarang kamu tenang, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut, kemudian lakukan sebanyak 3 kali dan hitung dari hati. Ibu minta kamu bayangkan kembali tempat yang membuatmu nyaman dan rileks tersebut. Jika sudah, anggukkan kepala. Baiklah, jika kamu sudah merasa lega dan nyaman, sekarang kamu bayangkan di tempat yang membuatmu nyaman, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut, lakukan 3 kali sampai kamu merasa rileks. Jika sudah, anggukkan kepala. Bagus. Kalau begitu, sekarang kita lanjut kembali saat kamu berada di ruang interview. Sekarang kamu bayangkan kembali kamu berada di tempat tersebut dan menunggu nama kamu dipanggil, apa yang kamu rasakan? Sedikit lega dan rasa cemas itu sedikit berkurang. Bagus, sekarang kita lanjut kembali. Bayangkan sekarang nama kamu dipanggil dan kamu dipersilakan untuk masuk ke ruang interview tersebut, apa yang kamu lakukan dan bagaimana perasaanmu? Saya semakin cemas dan was-was. Saya berjalan menuju tempat interview. Bagus, kalau begitu sekarang kita lanjut. Kamu bayangkan kamu berada di dalam ruang interview dan kamu sedang diinterview oleh pimpinan perusahaan tersebut, apa yang kamu lakukan dan bagaimana perasaanmu? Saya semakin cemas dan gelisah, tapi rasa cemas dan gelisah itu saya tutupi dengan saya harus percaya diri. Saya yakin supaya saya tuh bisa masuk di dalam perusahaan itu. Oke, kamu tenang, tarik nafas, kamu dalam-dalam dan keluarkan dari mulut. Lakukan sampai kamu merasa lebih nyaman, sampai kamu membayangkan tempat yang membuatmu nyaman. Apakah kamu sudah kembali nyaman? Jika sudah, bukan kepala. Baik, kita lanjut. Kamu bayangkan kembali kamu masuk ke dalam ruangan tersebut dan HRD memberikan pertanyaan kepada kamu. Apakah kecemasan itu masih kamu rasakan? Rasa cemas itu sedikit berkurang. Baguslah kalau kamu sudah merasa nyaman, Mbak Fitri. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut, lakukan 3 kali, hitung dalam hati. Baik, sekarang buka mata Mbak Fitri secara perlahan-lahan. Bagaimana perasaan Mbak Fitri? Sedikit lega. Oke, baik.
Sekarang Ibu saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup, dan semoga apa yang Mbak Fitri inginkan sesuai dengan harapan Mbak Fitri. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu. Ya, sama-sama. Silakan Mbak Fitri. Ya Bu, terima kasih atas bantuannya. Kalau begitu saya izin pamit. Ya, baik. Sama-sama Mbak Fitri. Mari. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak Fitri.